Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM 0321308. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arthropoda. Arthropoda adalah filum yang paling besar dalam dunia hewan yang mencakup serangga, laba-laba, udang, lipan, dan hewan sejenis lainnya. Arthropoda biasa ditemukan di laut, air tawar, darat, dan lingkungan udara, termasuk berbagai bentuk simbiosis dan parasit. Kata arthropoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu arthron, ruas, buku atau segmen, dan podos yang artinya kaki, yang jika disatukan berarti kaki yang berbuku-buku. Arthropoda juga dikenal dengan nama hewan berbuku-buku atau hewan beruas. Ciri-ciri dari hewan arthropoda yaitu tubuh dan kaki yang bersegmen, termasuk golongan hewan tripoblastik selomata, yaitu rongga tubuh sejati dan memiliki 3 lapisan tubuh. Tubuh diselimuti eksoskeleton yang terbuat dari senyawa protein dan kitin yang berfungsi untuk melindungi dan membentuk kerangka tubuh. Tubuh terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala atau caput, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Sudah memiliki sistem saraf, sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem peredaran darah maupun indera, menggunakan insang, trakea, permukaan tubuh atau paru-paru, buku sebagai alat respirasi, termasuk hewan berumah 2, artinya jenis kelamin sudah terpisah antara jantan dan betina. Reproduksi pada hewan arthropoda dilakukan dengan seksual dan aseksual. Seksual yaitu dengan fertilisasi internal atau pembuahan terjadi di dalam tubuh, dan aseksual yaitu dengan partenogenesis atau jantan tidak terlibat dalam proses pembuahan, dan paidogenesis atau reproduksi terjadi pada individu muda. Berdasarkan karakteristiknya, arthropoda dibagi dalam 4 kelas. Yang pertama kelas Arachnoidea, yang kedua kelas Crustacea, yang ketiga kelas Insecta, dan yang keempat kelas Myriapoda. Salah satu kelas dari filum arthropoda yang akan saya jelaskan yaitu kelas Insecta. Insecta atau serangga mendominasi jumlah hewan yang banyak ditemukan di alam. Tubuh Insecta terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan abdomen. Pada kepala terdapat mulut, reseptor kimia dan mekanik berupa antena, mata tunggal, dan mata majemuk. Bagian tubuh Insecta dilindungi oleh eksoskeleton. Pada umumnya, Insecta memiliki sayap dan bernafas menggunakan trakea. Salah satu hewan tergolong dalam kelas Insecta yaitu belalang. Belalang termasuk ke dalam filum arthropoda karena memiliki kaki yang beruas-ruas, dan termasuk ke dalam kelas Insecta karena berkaki 6 dan bersayap. Belalang juga termasuk ke dalam Ordoptera karena memiliki sayap melipat panjang ke belakang. Struktur tubuh dari belalang ini berwarna coklat dengan garis-garis berwarna kuning. Matanya sudah dapat membedakan terang, gelap, dan warna. Giginya pun sudah digunakan untuk mengunyah. Perutnya bersegmen, yang pada setiap segmen terdapat lubang yang disebut spirokel. Spirokel ini yang berfungsi untuk proses pernafasan karena terhubung ke trakea sebagai alat pernafasannya. Belalang bereproduksi dengan cara internal.
kita bisa melihat perbedaan bentuk dari alat kelamin jantan dan betina. Pada alat kelamin betina berbentuk tumpul dan pada alat kelamin jantan berbentuk runcing. Adapun bagian-bagian dari tubuh belalang yaitu yang pertama adalah forewing atau sayap depan yang berfungsi sebagai alat bantu lepas landas untuk melarikan diri dengan cepat. Kemudian hindwing atau sayap belakang yang membantu belalang untuk dapat melompat lebih jauh dan juga membantu belalang untuk terbang. Yang ketiga, oviposit sebagai alat peletak telur. Yang keempat, tergit sebagai bagian punggung segmen yang mengeras. Yang kelima, spirakel sebagai organ pernapasan. Yang kelima, sternit yang menyediakan otot-otot penting untuk keseimbangan, postur, pernafasan, dan menampung sistem pencernaan. Yang ketujuh yaitu tibia atau tulang kering, berfungsi sebagai penyambung antara lutut dan kaki. Yang kedelapan, tarsus, tulang paha yang berfungsi sebagai penyokong struktural. Yang kesembilan, femur sebagai tumpuan pada seluruh badan. Yang ke-10, Kampot A untuk membedakan terang gelap dan warna atau disebut juga sebagai mata majemuk. Selanjutnya simple A atau mata sederhana atau biasa juga disebut dengan ocellus yang berfungsi untuk membedakan terang dan gelap. Selanjutnya antena. Dia memiliki antena yang berfungsi sebagai alat peraba atau pembau dan genderang atau timpanium yang berfungsi sebagai alat penghantar getaran suara dari udara menuju tulang pendengaran di dalam telinga tengah. Adapun klasifikasi dari belalang yaitu termasuk kingdom Animalia, termasuk filum Arthropoda, termasuk kelas insekta, termasuk ordo Orthoptera, termasuk family Achridiidae, termasuk genus Phalanga, dan nama spesiesnya yaitu Phalanga sp. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai filum Arthropoda. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.